Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, tim Basarnas kembali berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Untuk laporan selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Pramadika Samudra. Ya, Pram, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kevin Egan, pada hari ke-10 ini tim gabungan dari Basarnas dan juga negara-negara sahabat telah berhasil mengevakuasi 37 jenazah, dan memang pada hari ini direncanakan ada 2 jenazah lagi yang akan tiba di Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan memang 2 jenazah ini masing-masing ditemukan oleh kapal milik Malaysia yaitu KD Kasturi dan juga kapal milik Jepang yaitu kapal Onami, dan kedua jenazah tersebut transferkan ke KRI Hasanuddin, di mana dari KRI tersebut nantinya telah dijemput oleh helikopter milik Basarnas, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan kedua jenazah tersebut. Nantinya jenazah tersebut akan langsung dilarikan ke rumah sakit Imanuddin, di mana nanti di sana akan langsung dipeti kemaskan, dan memang rencananya akan langsung dikirim ke Surabaya ke rumah sakit Polri Bayangkara dengan menggunakan Hercules CN295. Dan hingga saat ini memang tim gabungan dari Basarnas mengerahkan kekuatan penuh untuk melakukan pencarian, difokuskan untuk pencarian badan kapal dan juga black box. Total hari ini ada 88 armada yang dikerahkan oleh tim gabungan Basarnas. Di antaranya memang ada 27 kapal laut, di mana 11 diantaranya memiliki sensor sonar yang canggih dan juga untuk pendeteksi di bawah laut. Dari informasi yang kami dapatkan, memang hari ini Panglima telah mengunjungi salah satu kapal yang telah berada di lokasi tempat hilang terakhir lost contact pesawat AirAsia QZ8501. Panglima tiba di Lanut Iskandar pada pukul 12.30 dan langsung dijemput oleh helikopter milik dan terlahir langsung ke KRI Banda Aceh, di mana di KRI tersebut juga ditemukan beberapa serpihan dari serpihan dari pesawat AirAsia QZ8501. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang juga pihak dari Rusia, yaitu pesawat atau kapal amfibi canggih Berif BE-200 akan berada di sektor 3, di mana di sektor tersebut memang diinformasikan bahwa Rusia telah menemukan serpihan sejumlah 30 puing-puing dari badan kapal AirAsia dan juga 1 jenazah. Namun kami belum mendapatkan informasi pasti apakah benar pesawat Berif amfibi milik Rusia tersebut benar menemukan puing-puing tersebut. Namun memang pada pagi tadi dan Lanut Johnson Simatupang telah mengerahkan 1 helikopter Super Puma untuk mengecek wilayah di mana telah dikatakan bahwa Berif 200 telah menemukan puing-puing tersebut. Rencananya jika memang ada puing-puing di sektor 3, maka akan langsung dibawa ke Lanut ini. Dan memang dari pantauan kami saat ini tengah bersiap juga beberapa perwakilan dari negara sahabat yang turut membantu untuk evakuasi dan juga pencarian AirAsia QZ8501. Ada perwakilan dari Angkatan Laut Amerika atau US Navy, Lieutenant Commander Greg Adam, dan juga ada perwakilan dari Rusia serta Singapura yang dari pantauan kami di sini. Sementara itu, Indonesian Air Force milik TNI Angkatan Udara tetap menunggu kedatangan dari Panglima TNI Jenderal Muldoko yang pada pukul 12.30 tadi melakukan pemantauan ke KRI Banda Aceh di lokasi tempat terakhir hilangnya AirAsia, dan di sana memang telah disiapkan beberapa kapal lainnya, yaitu KRI Hasanuddin
KRI Usman Harun dan juga KN Geosurvey. Di mana pada KRI Hasanuddin memang telah menunggu 2 jenazah yang saat ini kita menunggu kedatangannya juga, yang tadi telah dijemput pada pagi tadi oleh helikopter milik Basarnas. Total hingga hari ini telah ada 37 yang telah berhasil dievakuasi. Jika benar memang ada 2 lagi yang akan datang, maka Basarnas telah berhasil mengevakuasi 39 jenazah. Sementara itu, selain kapal-kapal milik Indonesia, ada 15 kapal milik Indonesia yang dikerahkan untuk melakukan pencarian AirAsia yang hilang di Teluk Kumai ini. Di antaranya adalah Bima Sakti, kapal Cundamani, Sorotoma, Bintang Laut, Yosudarso, dan di area 2 atau di sektor 2 dikerahkan KN Mituha, KP Balam, KRB Banjarmasin. Selain itu, negara-negara sahabat juga turut membantu pencarian dan juga penyelamatan. Misi ini diikuti oleh beberapa negara sahabat seperti Amerika, Singapura, Malaysia, dan juga Uni Emirat Arab yang kami ketahui memang mendatangkan tim DVI-nya untuk membantu Polda atau kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara. Amerika sendiri mengerahkan 2 kapal perang, yaitu USS Samson dan juga USS Fort Worth, di mana keduanya bertugas untuk melakukan pencarian di sektor 5. Di USS Samson sendiri disediakan 2 armada helikopter Seahawk yang turut melakukan pencarian di pesisir pantai dan juga di Selat Karimata. 2 helikopter itu pula lah yang tadi menjemput Panglima TNI Jenderal Muldoko untuk menuju ke KRI Banda Aceh. Helikopter milik Amerika telah berhasil mengevakuasi sedikitnya 14 jenazah, di mana helikopter tersebut memang memiliki ruangan yang cukup besar untuk menampung jenazah. 1 helikopter pada kemarin telah berhasil mengevakuasi 4 jenazah. Selain itu juga helikopter milik Singapura telah berhasil mengevakuasi 2 jenazah, dan hingga saat ini memang dari pantauan kami cuaca cukup buruk, di mana penyelaman belum juga bisa dilakukan karena memang pada hari ini difokuskan untuk mencari badan kapal karena diduga memang masih banyak jenazah yang tertahan di badan kapal tersebut. Pada kemarin ditemukan 3 jenazah yang masih duduk di kursi pesawat. Ada 3 jenazah dan juga 3 kursi pesawat yang ditemukan oleh Malaysia. Dan selain itu juga dari pantauan kami saat ini masih tetap menunggu kedatangan dari 2 jenazah tersebut. Kevin Egan. Ya, baik. Pram, tadi Anda menyebutkan bahwa 2 jenazah ini ditemukan oleh kapal dari pihak Malaysia dan juga Jepang. Mungkin Anda bisa ceritakan lebih lanjut lagi, apakah ada informasi di sektor sebelah mana korban ini ditemukan dan kemudian kondisinya seperti apa? Apakah ada informasi, Pram? Ya, kedua jenazah tersebut ditemukan di sekitar sektor 5, di mana itu merupakan perluasan dari pencarian yang dilakukan oleh Basarnas. Sebelumnya Basarnas hanya melakukan fokus pencarian pada sektor 1, 2, 3, dan 4, hanya 4 sektor saja, di mana dari keempat sektor tersebut berada di terakhir hilang kontaknya AirAsia, yaitu berada di Teluk Kumai dan juga di perairan Pangkalan Bun. Namun kedua jenazah ini ditemukan justru di sektor 5, di mana sektor ini merupakan
150 km ke arah timur atau ke bawah ke arah Pulau Jawa. Di situ ditemukan 2 jenazah tersebut. 1 jenazah ditemukan oleh kapal milik Malaysia yaitu KD Kasturi, dan 1 jenazah lagi ditemukan oleh kapal milik Jepang, kapal Onami. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang di sana juga pesawat Beriev BE-200 pesawat jet amfibi milik Rusia semalam telah melakukan pencarian dan juga survei, dan semalam juga ia telah melaporkan bahwa menemukan 30 puing-puing pesawat dan 1 jenazah. Namun kami belum mendapatkan informasi apakah jenazah tersebut akan juga diantarkan oleh kapal milik Rusia tersebut atau justru akan dipindahkan terlebih dahulu ke kapal Hasanuddin dan kemudian baru akan dipindahkan ke sini. Egan. Mencoba untuk konfirmasi sekali lagi, Pram, apakah Anda mengetahui persis di mana lokasi dari 2 jenazah tersebut? Apakah sudah di KRI Hasanuddin ataukah sudah ditransfer lewat helikopter untuk menuju Pangkalan Bun? Ya, Egan, kedua jenazah tersebut memang saat ini tengah berada dalam perjalanan untuk menuju ke Pangkalan Bun ini setelah sebelumnya ditransfer dari KD Kasturi dan juga Onami ke KRI Hasanuddin. Hingga saat ini memang kami masih menunggu kedatangan kedua jenazah tersebut. Di sisi kanan saya juga telah bersiap Basarnas dan juga tim PNI dan beberapa ambulans untuk nantinya langsung melakukan evakuasi secepat-cepatnya menuju ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Di sana juga di Sultan Imanuddin telah disiapkan puluhan peti kemas dan juga 1 buah cold storage yang mampu menampung hingga 160 jenazah. Dan cold storage tersebut memang hingga saat ini belum digunakan karena jenazah-jenazah tersebut langsung dikirimkan ke ya pemirsa, memang dari pantauan kami saat ini telah tiba 1 helikopter dan kami belum dapat memastikan apakah itu merupakan helikopter yang mengantarkan kedua jenazah tersebut. Dari pantauan kami itu merupakan helikopter Bolko milik Kepolisian Republik Indonesia. Ya, helikopter Bolko ini perlu diketahui bahwa ini merupakan pertama kalinya helikopter milik Kepolisian Republik Indonesia mengantarkan jenazah. Jika memang ini benar mengantarkan jenazah, bahwa ini adalah pertama kalinya helikopter Bolko milik kepolisian mengantarkan jenazah. Apa lagi ya? Ya pemirsa, ada sebuah benda yang dikeluarkan
dari pihak Basarnas dari helikopter milik Polri, yaitu helikopter Bolko. Belum diketahui persis apakah itu merupakan jenazah atau justru merupakan puing-puing. Namun dari informasi yang kami dapatkan itu adalah jenazah. Ya, ini merupakan pertama kalinya heli Bolko mengantarkan atau mengevakuasi jenazah dan juga puing-puing. Sebelumnya heli yang digunakan untuk mengevakuasi adalah heli Super Puma, karena diketahui Super Puma memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengangkut benda maupun orang. Ya, dari pantauan kami itu sepertinya merupakan jenazah karena ada tumpahan kopi dari bungkus tadi, di mana kopi merupakan unsur untuk menetralisir bau. Jenazah yang telah berhari-hari di laut memang cepat membusuk keadaannya, seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif DVI Polri Anton Kasilani, bahwa jika lebih dari 5 hari maka jenazah tersebut akan sulit untuk dikenali. Dan tadi adalah merupakan proses evakuasi dari heli Bolko milik Polri ke landasan udara Pangkalan Bun ini. Dari pantauan kami memang itu merupakan sebuah jenazah yang diantarkan, yaitu karena dari bungkus tadi tertumpah atau terlihat ada tumpahan kopi. Namun kami belum dapat menginformasikan pasti. Dari pantauan kami juga bahwa tadi memang ada pihak dari DVI yang mengantarkan salah satu bungkusan tersebut ke posko DVI. Di posko DVI tersebut ya, tadi juga memang terlihat ada puing-puing yang dibungkus. Puing-puing tersebut langsung dibawa ke posko DVI tidak jauh dari tempat landasan udara ini, di mana di situ merupakan tempat dikumpulkannya bukti-bukti bahwa badan-badan kapal telah ditemukan. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa jenazah tadi adalah satu jenazah dari KD Kasturi yang menemukan kapal milik Malaysia, yaitu KD Kasturi, dan langsung dievakuasi oleh Polri dengan menggunakan heli Bolko-nya. Dan satu lagi masih dalam proses evakuasi di USS Samson, di mana satu jenazah lagi ditemukan oleh kapal Onami milik Jepang. Dan memang hingga saat ini berarti jumlah jenazah yang berhasil dievakuasi adalah 38. Jika nantinya satu helikopter lagi berhasil mengevakuasi satu jenazah dari kapal Jepang tersebut, maka total ada 39 jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara itu memang dari informasi yang kami dapatkan, jenazah ini akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin untuk nantinya dipeti kemaskan dan langsung dimasukkan ke dalam cold storage, karena dari informasi yang kami dapatkan jenazah tersebut masih menunggu satu jenazah lagi untuk nantinya langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Kevin Egan.
Iya baik Pram, kita masih menunggu satu jenazah lagi yang dikabarkan akan datang pada hari ini selain jenazah yang tadi Anda sebutkan sudah tiba. Apakah kemudian Anda melihat dari kondisi dan situasi di tempat Anda melaporkan di sini saat itu, apakah kemudian sudah ada tanda-tanda untuk persiapan menerima satu jenazah lagi? Ya, hingga saat ini memang di belakang saya tadi telah berkumpul satu tim dari Basarnas untuk mengevakuasi, namun memang nampaknya masih menunggu konfirmasi dari kapal milik Jepang tersebut. Apakah jenazah tersebut berhasil dievakuasi, mengingat memang pada cuaca hari ini menurut BMKG juga tidak bersahabat, di mana kecepatan angin masih di atas 20 hingga 30 knot dan juga kecepatan tinggi gelombang masih hingga 4 meter. Dari informasi yang kami dapatkan juga memang kapal amfibi milik Rusia hanya mampu beroperasi pada malam hari, di mana saat itu situasi sudah tenang karena kapal amfibi tersebut hanya mampu beroperasi di perairan yang tenang dengan ombak maksimal 2 meter. Dan nantinya memang dua jenazah tersebut memang saat ini maksud kami satu jenazah lagi memang telah ditunggu karena ada satu pesawat yang telah menunggu untuk mengantarkan ke Bayangkara atau ke Juanda, yaitu pesawat milik TNI Angkatan Udara CN-295 yang telah menunggu hingga dari pagi tadi. Dan memang masih belum dapat dikonfirmasikan bahwa apakah satu jenazah atau dua jenazah yang nantinya akan datang ke sini, mengingat saat ini memang situasi cuaca masih cukup buruk untuk dilakukannya proses evakuasi. Kevin Egan. Ya, Pram, tadi Anda menyebutkan bahwa selain menemukan dua jenazah tersebut, dikabarkan ada kapal amfibi Rusia yang juga menemukan 30 serpihan yang diduga milik pesawat AirAsia KZ8501. Apakah kemudian Anda bisa memberikan konfirmasi apakah memang betul ada 30 serpihan ataukah tidak, Pram? Ya, Kevin Egan, dari informasi yang kami dapatkan di sini dan Lanut Iskandar, Letkol Johnson Simatupang mengatakan bahwa ia menerima informasi dari pihak Rusia bahwa pihak Rusia telah menemukan beberapa puing, namun ia tidak menyebutkan jumlah dan juga apa saja, namun diharapkan bahwa puing-puing tersebut adalah merupakan bagian kapal atau bagian besar kapal, dan ada kemungkinan juga bahwa itu merupakan bagian ekor kapal karena disebutkan oleh pihak Rusia bahwa bagian tersebut merupakan bagian berbentuk segitiga dan berwarna merah, dan ini memang diharapkan pada bagian ini terdapat black box atau kotak hitam yang merekam semua kejadian yang saat kapal ini lost contact dari pancaran yang sebelumnya telah dilakukan survei untuk melakukan kontak tersebut. Pada hari hilangnya lost contact ini memang keadaan cuaca cukup buruk, di mana awan CB telah terbentuk dan padat. Namun pihak dari AirAsia sendiri mengatakan bahwa pada saat itu kondisi cuaca yang tidak baik telah mengakibatkan bahwa pesawat AirAsia tersebut lost contact. Dan memang hingga saat ini, dan Lanut sendiri mengatakan dia belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Rusia apakah itu merupakan sebuah bagian kapal dari pesawat AirAsia atau bukan. Namun tadi pagi telah dikirimkan Super Puma untuk melihat di perairan di sektor 5 tersebut untuk memastikan apakah itu merupakan benar puing-puing AirAsia atau justru bukan. Dan memang diharapkan juga bahwa penemuan dari black box ini dan juga bagian dari badan kapal ini cepat segera ditemukan, karena pada hari ke-10 ini memang difokuskan untuk mencari badan kapal dan juga black box, di mana ada kemungkinan bahwa masih banyak jenazah yang terikat di dalam badan kapal, karena setiap harinya ada jenazah yang datang atau yang tiba di sini adalah merupakan jenazah-jenazah yang tidak terikat di dalam badan kapal. Namun pada kemarin 3 jenazah dan juga 3 jenazah tersebut ada 3 jenazah yang datang ke sini dan masih terikat di dalam, maksud kami masih dalam kondisi duduk di pesawat, dan juga 1 kursi milik pramugari yang
maksud kami kursi kecil milik pramugari yang tiba di sini dan juga bisa dengan satu jenazah tersebut. Ini menimbulkan keyakinan bahwa masih banyak jenazah yang terikat atau yang terjebak di dalam badan kapal tersebut. Karena itu pihak dari Rusia maupun dari Basarnas sendiri memfokuskan pada pencarian di bawah air, di mana pada malam tadi telah dilakukan proses pencarian dalam air, yaitu ada 22 penyelam dari Rusia dan juga penyelam profesional dari Basarnas dan juga Kopaska yang telah melakukan penyelaman dengan menggunakan alat super canggih, yaitu hand sonar, di mana para penyelam tersebut memegang sensor sonar sendiri-sendiri untuk dilakukan pencarian. Dengan demikian bahwa diharapkan para penyelam tersebut akan segera dapat menemukan bagian dari kotak hitam yang berada di belakang atau di bagian belakang kapal pesawat AirAsia tersebut, Egan. Baik, Pram, berkaitan dengan kita mencari konfirmasi apakah memang betul itu adalah jenazah ataupun serpihan, apakah kemudian Anda bisa ceritakan kira-kira nanti rencana tim gabungan yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan, apakah akan menggelar konferensi pers ataukah memberikan penjelasan apa rencana selanjutnya dari tim gabungan di lokasi Anda? Ya, hingga saat ini juga kami masih menunggu kedatangan dari Panglima TNI Jenderal Muldoko beserta dengan jajarannya dan perwakilan dari negara-negara sahabat yang turut membantu pencarian dan juga evakuasi hilangnya pesawat AirAsia ini. Dan memang dikatakan bahwa beberapa saat lagi, sekitar 30 menit lagi, Jenderal Muldoko akan tiba beserta dengan jajarannya untuk memberikan konferensi pers. Kedatangannya sendiri dikabarkan ingin memantau langsung proses pencarian dan evakuasi. Tadi sekitar pukul 12.30 Jenderal Muldoko telah tiba di landasan udara dengan menggunakan Boeing A7306 milik TNI Angkatan Udara dan langsung dijemput oleh dua helikopter Seahawk milik Amerika. Dan dari sini ia langsung menuju ke sektor 5, di mana sektor tersebut merupakan probable area atau kemungkinan terbesar adanya badan kapal dan juga black box. Dan di sana telah menunggu 4 kapal, diantaranya adalah KRI Banda Aceh yang baru saja merapat, ada KRI Hasanuddin dan juga ada beberapa KRI lainnya. Selain melakukan pemantauan, memang dikabarkan bahwa Panglima TNI juga melakukan aksi tabur bunga untuk mendoakan para korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Dan dikabarkan juga selain itu nanti akan berkumpul juga perwakilan dari negara sahabat di landasan udara di Pangkalan Bun ini untuk melakukan konferensi pers. Diharapkan juga bahwa hari ini akan segera ditemukan titik terang di mana letak atau titik dari hilangnya badan kapal dan juga black box, sehingga para penyelam kita dan juga para penyelam profesional lain dari negara-negara sahabat dapat melakukan tugasnya untuk segera mengambil black box tersebut, Egan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Pangkalan Bun. Kami akan kembali ke Anda apabila kami sudah menerima informasi mengenai datangnya satu jenazah lagi maupun konfirmasi lebih lanjut lagi apakah itu serpihan atau bukan. Terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.